Halo semuanya, nama saya Aurel Stefani Lanoah dari kelas 12 PS 3 dan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Sumatera Utara yang berjudul Si Tanduk Panjang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sepi di Sumatera Utara, hiduplah sebuah keluarga yang miskin. Rumah mereka agak jauh dari tetangga-tetangganya. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut bernama Melur. Berwajah cantik, berkelakuan baik, dan rajin bekerja. Karena belum mempunyai anak laki-laki, orang tua Melur setiap hari memohon dan berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak laki-laki. Setelah bertahun-tahun mereka berdoa, akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Istrinya mengandung. Tentu saja si istri dan suami sangat bahagia. Pak, Tuhan telah mendengar dan mengabulkan doa kita. Aku mengandung. Wah, Melur mau punya adik ya, Bu? Betul, mudah-mudahan adikmu laki-laki ya. Melur senang banget, Pak. Bu, akhirnya kita mempunyai adik laki-laki. Beberapa bulan kemudian, Ibu Melur melahirkan seorang anak laki-laki. Keluarga ini sangat senang dan bahagia. Anak laki-laki yang selama ini mereka dambakan telah lahir. Lalu, ketika anak laki-laki tersebut kelak digendong ibunya, seketika kegembiraan mereka lenyap. Perasaan bahagia berubah menjadi sedih dan kecewa. Kenapa? Ternyata di kepala bayi laki-laki tersebut tumbuh sepasang tanduk yang panjang. Mereka merasa malu mempunyai anak bertanduk, seperti hewan aja. Aduh, gimana ini? Kalau orang sampai tahu anak kita bertanduk, tentu mereka mengejek kita, Bu. Ya, Pak. Saya takut orang sedesa akan menghina kita, Pak. Hanya Melurlah yang tidak merasa cemas ataupun takut mengetahui keadaan adiknya. Sebaliknya, ia merasa kasihan dan sayang. Adikku, sungguh malang nasibmu. Bapak dan ibu tidak menyukaimu. Tapi jangan takut, kakak di sini akan selalu menjagamu. Aku akan selalu menyayangimu. Malam harinya, bayi laki-laki tersebut diberi selimut, dimasukkan ke peti kecil, diberi sebutir telur ayam, dan secangkir beras. Selanjutnya, peti itu oleh bapaknya dihanyutkan ke sungai. Melur melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hatinya sangat sedih, iba, melihat adik bayi yang tidak bersalah itu mengalami nasib seperti itu. Melur segera keluar rumah, berjalan menuju sungai mengikuti peti yang berisi adiknya. Tapi peti itu telah hanyut. Melur mempercepat langkahnya, menyusuri sungai agar bisa mengejar peti itu. Tak berapa lama, sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi dari tengah sungai. Samar-samar dilihatnya peti itu, berayun-ayun mengikuti aliran sungai yang terkadang berombak kecil. Jangan cemas adikku, kakak akan selalu menjagamu, ucap Melur sambil menangis. Kakak akan selalu mengikutimu, sampai engkau dapat aku gendong. Sayangnya, Melur tidak bisa berenang, sehingga ia hanya dapat bisa mengikuti dari tepi sungai. Beberapa lama kemudian, terdengar adiknya menangis karena lapar. Si Melur lalu menghiburnya, lalu berkata, "Oh adikku sayang si tanduk panjang, jangan gelisah, janganlah menangis. Bila kau lapar, makanlah sebutir beras. Semoga kau kenyang dan tidurlah kembali." Mendengar kata-kata Melur, bayi di dalam peti itu seakan-akan mengerti kata-kata kakaknya. Tak lama kemudian, tangisnya pun berhenti. Pada suatu hari, Melur mendengar suara anak ayam menciap dari peti yang hanyut di tengah sungai itu. "Oh, telur yang diberi untuk bekal adikku sudah menetas. Adikku si tanduk panjang, telur sudah menetas. Sekarang kau punya teman di situ. Sebetulnya kakak ingin melihat keadaanmu, Dik. Tapi peti itu selalu terapung di tengah sungai. Kakak tidak bisa meraihnya. Bersabarlah adikku."
Berbulan-bulan peti itu hanyut, dan dengan setia, Melur selalu mengikutinya. Kadang peti itu terkena batu, bergoyang terombang-ambing jika aliran airnya deras. Dan suatu ketika, peti itu terbawa arus sampai ke pinggir. Tanpa berpikir panjang, Melur segera meraihnya dan berhasil. Dengan wajah yang sangat gembira, Melur membuka peti itu. Lalu, apa yang terjadi? Seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan melompat keluar. Sudah tidak terlihat lagi tanduk di kepalanya. Di belakangnya, seekor ayam jantan yang amat bagus menemaninya. "Oh, adikku yang gagah dan tampan, kau sudah besar. Tanduk di kepalamu sudah tiada. Meskipun begitu, kakak akan selalu memanggilmu tanduk panjang." "Iya kak, aku juga suka kok nama tersebut. Siapa tahu nama aku bisa membawa keberuntungan bagi kita." Melur bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan adiknya. Siapakah kalian berdua ini? Kelihatannya bukan penduduk desa ini ya. Kami berdua berasal dari jauh, pergi merantau untuk mengadu nasib. Bolehkah kita berusaha untuk mencari pekerjaan di desa ini? Oke. Kalian boleh masuk ke desa kami dengan satu syarat. Kalian harus mengadu ayam kalian dengan ayam salah satu warga desa ini. Kalau ayam kalian menang, kalian akan mendapatkan harta kekayaan. Kalau ayam kalian kalah, kalian harus menjadi budak kami. Mereka terdiam, berpikir sejenak, lalu Melur menjawab dengan baik dan tegas. "Baiklah, kami menyanggupi tantangan Bapak." Pada hari yang sudah ditentukan, ternyata ayam jantan si tanduk panjanglah yang menang. Melur dan si tanduk panjang bersorak keras. Kepala desa tersebut mengakui kekalahannya. Kakak beradik itu diberikannya lah harta dan disambut oleh makanan-makanan enak. Lalu mereka pamit untuk pergi ke desa selanjutnya. "Berhati-hatilah kalian di jalan dan jagalah ayam jantanmu itu. Ia sangat tangguh dan gagah. Tidak mudah mendapat ayam seperti itu, nak." Lalu mereka segera meninggalkan desa itu dan melanjutkan perjalanannya. Belum jauh dari desa itu, si tanduk panjang bertanya kepada Melur. "Kak, kepala desa itu baik hati ya. Ia menepati janjinya. Senangnya jika mempunyai orang tua seperti kepala desa itu. Di manakah orang tua kita, Kak?" Mendengar pertanyaan adiknya, Melur diam saja. Tapi karena didesak terus, Melur pun menjawab, "Kenapa kamu menanyakan itu? Belum waktunya kakak mengatakannya. Kelak kau akan tahu. Lebih baik, mari melanjutkan perjalanan kita." Ternyata, setiap desa yang mereka lewati mempunyai persyaratan yang sama. Mereka harus mengadu ayam sebelum masuk ke desa. Lagi-lagi, ayam si tanduk panjang selalu memenangi pertandingan itu. Harta kedua adik itu pun semakin banyak. Suatu hari, mereka tiba di desa yang ternyata adalah desa kelahiran mereka. Orang tua kedua anak itu mengetahui kedatangan mereka. Kedua orang yang renta itu segera datang menemui si tanduk panjang dari kakak perempuannya. Kedua orang tua itu sangat sedih. Mereka menyesal telah membuang anak laki-laki mereka. Karena itu juga mereka kehilangan anak perempuannya. "Ayah, ibu, inilah si tanduk panjang, adik laki-lakiku yang kalian buang sewaktu bayi." "Melur, tanduk panjang, kami minta maaf ya." "Maafin kami ya, nak. Maafin bapak dan ibu ya, nak." Kedua orang tua anak tersebut memeluk si tanduk panjang dengan berurai air mata. Mereka meminta maaf. Akhirnya, keluarga itu kembali hidup bersama dengan bahagia. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah anak dan saudara adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat, dipelihara, dan disayangi dengan setulus hati. Tamat.